Baik, saya tes. Ya, udah ya? Bisa dites? Coba satu, Bisa. Namira, silakan. Sebutkan berapa jumlah indikator dari masing-masing aneka. Akuntabilitas indikatornya 9, Ya. nasionalisme indikatornya 28, Ya. etika publik indikatornya 10, komitmen Ya. mutu indikatornya 4, anti korupsi indikatornya 10. Oke, baik ya, bagus. Bentar ya. Ya, yang kedua, Yuni, silakan. Sama pertanyaannya. Akuntabilitas indikatornya ada 9, ada 28 indikator. Publik ada 10 Ya, dipejamkan indikator. matanya, nampaknya membaca. Coba pejamkan matanya. Akuntabilitas ada 9, nasionalisme ada 28. Etika publik ada 10. Komitmen mutu ada 4 indikator dan anti korupsi ada 10 indikator. Oke, ya. Lanjut, Pani. Ya, dipejamkan matanya ya, Pani ya. Iya, Pak. Ya. Silakan. Pertanyaannya sama. Akuntabilitas 9 indikator, nasionalisme 28 indikator, etika publik 10 indikator, komitmen mutu 4 indikator, kemudian anti korupsi 10 indikator. Oke, bagus. Lanjut, Yako. Silakan, Yako. Yako, suaranya belum keluar, Yako. Iya ya. Ya. Baik. Akuntabilitas ada 9 indikator. Ya. Nasionalisme ada Ya, coba pejamkan 28. matanya, jangan baca. Akuntabilitas ada 9 indikator. Nasionalisme ada 28 indikator. Etika publik ada 10 indikator. Komitmen mutu ada 4 indikator. Anti korupsi ada 10 indikator. Oke, bagus ya. Lanjut, Perdi. Pertanyaannya sama, Perdi. Pejamkan matanya, Perdi. Akuntabilitas ada 9 indikator, nasionalisme ada 28 indikator, etika publik ada 10 indikator, komitmen mutu ada 4 indikator, anti korupsi ada 10 indikator. Oke, bagus ya. Lanjut, Putri. Mana Putri ini? Halo, Putri. Putri mana, Putri? Tidak ada. Tidak ada Iya, Putri Pak. ini. Udah. Apa? Halo, Pak.
Ada, Pak. Macet. Ngapa videonya ngapa ditutup? Tidak, Pak, tidak ditutup ini. Oh, Macet kali ya jaringannya. oke. Oke, Baik. sudah bisa, Pak. Sudah. Nah, sebutkan. Ya. Akuntabilitas itu ada senior, kemudian nasionalisme itu ada 28 indikator, kemudian etika publik itu ada 10 indikator, kemudian komitmen mutu ada 4 indikator, yang terakhir anti korupsi ada 10 indikator. Oke. Berikut Yuspira. Silakan Yuspira. Di on-kan dulu mic-nya. On-kan dulu mic-nya, on-kan dulu. Ya, Pak. Ya. Akuntabilitas 9 indikator, nasionalisme ada 28 indikator, etika publik ada 10 indikator, komitmen mutu ada 4 indikator, dan anti korupsi ada 10 indikator. Oke, bagus ya. Lanjut. Arif. Silakan Arif. Nilai dasar PNS yang pertama akuntabilitas 9 indikator, nasionalisme 28 indikator, etika politik 10 indikator, komitmen mutu etika publik 10 indikator, komitmen mutu 4 indikator, dan terakhir anti korupsi 10 indikator. Ya. Berikutnya lanjut Petrus. Halo Petrus, suaranya dibuka dulu Petrus. Ya, Pak. Ya. Akuntabilitas 9 indikator. Ya. Nasionalisme 28 indikator. Pejamkan matanya Petrus. Ya, Pak. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Akuntabilitas 9 indikator. Kemudian nasionalisme 28 indikator. Etika publik 4 indikator. Komitmen mutu. Etika publiknya 10, Pak. Komitmen mutu 4 indikator dan anti korupsi 10 indikator, Pak. Oke, bagus ya. Lanjut Yayan, silakan Yayan. Baik, terima kasih. Akuntabilitas ada 9 indikator, nasionalisme ada 28 indikator, etika publik ada 10 indikator, komitmen mutu ada 4 indikator, dan yang terakhir anti korupsi ada 10 indikator. Oke. Kita lanjut ya. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah Ceperdistaja, ya. Ceramah bergambar, ya seperti sekarang, walaupun online ya. Ini kita menggunakan PowerPoint ya. Kemudian ini penugasan dan resitasi, ya. Ini porsinya yang paling banyak ya, lebih dari 70%. P itu penugasan, resitasi itu memahami atau menghafal ya. Jadi kita barusan melakukan penghafalan ya. Kemudian dis itu diskusi, taja itu tanya jawab ya. Nah, dengan praktek in MBM ya. Jadi mendengar ya, melihat, membaca, menulis atau mengetik ya, atau mengkopas ya. Kemudian memahami, menganalisis, mengevaluasi, ya, mengingat atau menghafal, ya, mengucapkan atau menjelaskan, ya,
kemudian mengirimkan atau mengupload tugas dan bertanya dan menjawab. Ya, kita tanya jawab juga ya, kita praktikkan sekarang. Ya. Kita masuk kepada mata pelatihan akuntabilitas. Ya. Mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar akuntabilitas pada peserta pelatihan melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, dan sikap serta perilaku konsisten. Nah, pada saat ini kita mempelajari nilai-nilai dasar akuntabilitas, ya. Sementara materi yang lain itu dipelajari secara mandiri melalui tugas dan kita lanjut nanti pada saat tatap muka klasikal, ya. Ada tatap muka klasikal, ya. Sekarang kita tatap muka online, nanti kita tatap muka klasikal, ya. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita lihat ada 9 nilai dasar akuntabilitas, ya. Ada 9 indikator, ya. Coba dihafal dulu. Kurang 5 menit lah ya. Silakan.
Ya, coba yang tukang itu di off kan mic-nya. Baik, kita mulai ya penghafalannya. Kita mulai dari Putri. Silakan Putri. Sebutkan 9 indikator nilai dasar akuntabilitas. Mana Putri? Mana Putri? Putri. Mana suaranya? Maaf Pak, tadi saya terkeluar. Sinyal saya macet Pak. Saya belum sempat ngapal. Sempat ngapal? Ya belum sempat ngapal Pak. Langsung terkeluar saya tadi Pak. Ini baru saya bisa masuk lagi. Enggak, lanjut ke Yuspira. Boleh saya minta itu dulu Pak? Apa yang tadi mau saya hafalin Pak? Saya mau ngapalin itu dulu. Bentar Pak. Sebentar ya Pak. Saya foto dulu Pak. Oke Pak, udah Pak. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Ya. Mana Yuspira? Ya Pak. Ya, silakan Yuspira. Sebutkan Ya Pak. 9 indikator nilai dasar dari akuntabilitas. Ya Pak. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, kejelasan target. Yang keempat, netral. Yang kelima, mendahulukan kepentingan publik. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, transparan. Yang kedelapan, konsisten. Dan yang kesembilan, partisipatif. Ya, bagus ya. Lanjut. Arif. Silakan Arif. Nilai-nilai dasar akuntabilitas pertama, tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral,
mendahulukan kepentingan publik, adil, transparan, konsisten, dan partisipatif. Target netral, mendahulukan kepentingan publik, adil, transparan, konsisten. Silakan coba suaranya yang itu dimatikan. Yang tidak saya panggil dimatikan suaranya. Inspira juga dimatikan sekarang. Lanjut, Petrus. Silakan Petrus. Ya, Pertanyaannya sama. nilai dasar, akuntabilitas, tanggung jawab, tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral, mendahulukan kepentingan publik, adil, konsisten, transparan, konsisten, dan partisipatif, Pak. Oke, bagus ya. Berikut. Yayan, silakan Yayan. Baik, terima kasih. Nilai-nilai dasar akuntabilitas yaitu adalah tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral, mendahulukan kepentingan publik, adil, transparan, konsisten dengan, dan yang terakhir adalah partisipatif. Baik, oke, bagus ya Yayan ya. Lanjut ke Perdi. Silakan Perdi. Baik, terima kasih Pak. Nilai-nilai dasar akuntabilitas yang pertama tanggung jawab, yang kedua jujur, yang ketiga kejelasan target, yang keempat netral, yang kelima mendahulukan kepentingan publik, yang keenam adil, yang ketujuh transparan, yang kedelapan konsisten, dan yang terakhir yang kesembilan partisipatif. Oke, bagus ya Perdi. Ya, Pak. Lanjut Yako, silakan Yako. Baik. Nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama, tanggung jawab. Kedua, jujur. Tiga, kejelasan target. Empat, netral. Lima, mendahulukan kepentingan publik. 6, adil. 7, transparan. 8, konsisten. 9, partisipatif. Partisipatif. Oke, bagus ya, Yako ya. Mbak, si siapa? Langsung. Ya, Pani, silakan Pani. Pejamkan matanya Pani. Ya, Pak. Nilai-nilai dasar akuntabilitas: 1, tanggung jawab, 2, jujur, 3, kejelasan target, 4, netral, 5, mendahulukan kepentingan publik, 6, adil, 7, transparan, 8, konsisten, dan yang ke-9, partisipatif. Oke, bagus ya. Lanjut, Yuni, silakan Yuni. Nilai dasar akuntabilitas yang pertama tanggung jawab, yang kedua jujur, yang ketiga kejelasan target, yang keempat netral, yang kelima mendahulukan kepentingan publik, yang keenam adil, yang ketujuh transparan, yang kedelapan konsisten, yang kesembilan partisipatif. Oke, bagus ya. Ini terakhir Namira, silakan Namira. Di-on-kan dulu mic-nya. Nilai dasar akuntabilitas yang pertama 1, bertanggung jawab, 2, jujur, target, 4, netral, 5, mendahulukan kepentingan publik, 6, adil, 7,
transparan, partisipatif. Oke. Ya, satu lagi ya yang gagal tadi. Putri, silakan Putri, ulang. Baik Pak, nilai-nilai dasar akuntabilitas yang pertama tanggung jawab, yang kedua jujur, yang ketiga kejelasan target, yang keempat netral, yang kelima mendahulukan kepentingan publik, yang keenam adil, yang ketujuh transparan, yang kedelapan konsisten, yang kesembilan partisipatif. Oke, bagus ya. Udah hafal semua. Kalau udah hafal jangan lupa lagi ya. Ya. Kita lanjut dengan nasionalisme ya. Mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ada berapa nilainya? Ada 28 ya. Ya, ada 28. Ya, silakan sekarang dihafal 1 sampai 10 dulu. Dihafal 1 sampai
Ya, silakan dilanjut nomor 11 sampai 19.
Lanjut ke nomor 20 sampai 28. Baik ya, sudah. Kita mulai dari Yuni ya. Siap Yuni? Yuni, siap ya?
Ya. Sebutkan 10 saja ya. 10 indikator nilai dasar nasionalisme ya. Coba satu apa? Yang pertama religius, yang kedua hormat menghormati, yang ketiga kerjasama, yang keempat tidak memaksakan kehendak, yang kelima jujur, yang keenam adil, yang ketujuh tidak harus berurutan. Persamaan derajat. Ya. Acak boleh Pak, yang diingat. Boleh, boleh. Persamaan derajat, kekeluargaan. Ya. Cinta boleh tanah acak, air. Ya. Cinta tanah air. Ya. Cinta tanah air, tenggang rasa. Oke ya. Terus ya Yuni ya. Jadi tinggal diulang lagi hafalannya ya. Ya. Yako. Silakan Yako. Baik, Pak. Pertanyaan sama ya. Jawabnya boleh acak ya, tidak harus urutan. 10 nilai dasar nasionalisme. Yang pertama religius. Ya. Kedua hormat menghormati. Ya. 3 tidak memaksakan kehendak. Ya. 4 jujur. Ya. 5 kerjasama. Ya. 6 amanah atau dapat dipercaya. Ya. 7 tidak diskriminatif. Ya. 8 adil. Ya. 9 persamaan derajat. Ya. 10 mencintai sesama manusia. Oke ya. Yako, lanjut. Namira. Ya, Pak. Nilai dasar nasionalisme yang pertama religius atau patuh ajaran agama, kedua kerjasama, ketiga hormat menghormati, 4 tidak memaksakan kehendak, 5 jujur, 6 amanah atau dapat dipercaya, 7 adil, 8 persamaan derajat, 9 tidak diskriminatif, 10 mencintai sesama manusia. Oke, bagus ya, Namira. Selanjutnya Yuspira. Silakan Yuspira. Ya, baik Pak. 10 nilai dasar nasionalisme. Yang pertama religius atau patuh ajaran agama. Pak, tegak mukanya ke depan. Yang kedua hormat menghormati. Ya. Yang ketiga kerjasama. Yang keempat tidak memaksakan kehendak. Ya. Yang kelima jujur. Yang keenam amanah atau dapat dipercaya. Ya. Yang ketujuh adil. Ya. Yang kedelapan persamaan derajat. Ya. Yang ke-9 tidak memaksakan kehendak. Dan yang ke-10 tenggang rasa. Oke. Lanjut berikutnya Ferdi. Silakan. Sebutkan 10 saja. Ya, Pak. Nilai dasar nasionalisme yang pertama itu religius, yang kedua kerjasama, yang ketiga jujur, yang keempat adil, kelima persamaan derajat, keenam tenggang rasa, ketujuh persatuan, 8 gotong royong, 9 sosial, 10 menghargai karya orang lain. Bagus ya Ferdi. Lanjut ke Arif.
Silakan Arif. Baik, Bang. Oke, terima kasih. Nilai-nilai dasar nasionalisme yang pertama religius, yang kedua hormat menghormati, yang ketiga kerjasama, yang keempat tidak memaksakan kehendak, yang kelima jujur, 6 amanah, 7 adil, 8 persamaan derajat, 9 tidak diskriminatif, 10 mencintai sesama manusia. Oke. Lanjut Fani, silakan Fani. Baik, Pak. Nilai-nilai dasar nasionalisme yang pertama religius, patuh ajaran agama, kemudian yang kedua hormat menghormati, yang ketiga kerjasama, yang keempat tidak memaksakan kehendak, yang kelima jujur, yang keenam amanah atau dapat dipercaya, yang ketujuh adil, yang kedelapan persamaan derajat, yang kesembilan tidak diskriminatif, dan yang ke-10 mencintai sesama manusia. Oke. Lanjut Yayan, silakan Yayan. Baik, terima kasih ya. Nilai dasar nasionalisme yaitu adalah yang pertama religius, yang kedua hormat menghormati, yang ketiga kerjasama, yang keempat tidak memaksakan kehendak orang lain, yang kelima jujur, ya, amanah, adil, persamaan derajat, tidak diskriminatif, dengan yang ke-10 mencintai daripada sesama manusia. Baik, terima kasih. Ya, lanjut, silakan Putri. Baik Pak, nilai dasar nasionalisme yang pertama religius, yang kedua hormat menghormati, yang ketiga adil, yang keempat persamaan derajat, yang kelima kekeluargaan, yang keenam mencintai sesama manusia, yang ketujuh rela berkorban, yang kedelapan cinta tanah air, yang ke-9 persamaan derajat, yang ke-10 musyawarah. Ya, oke. Ya. Acak-acak. Lanjut Petrus, silakan. Enggak apa-apa. Biar acak enggak apa-apa, enggak salah. Silakan Petrus. Mana Petrusnya? Soalnya belum, Pak. Baik, Pak. Ya. Nilai dasar nasionalisme yang pertama religius, yang kedua tanggung jawab, yang pertama religius, yang kedua hormat menghormati. Enggak harus urut, silakan. Diacak aja enggak apa-apa. Menghormati. Ya. Yang ketiga amanah, yang keempat rela berkorban, yang kelima tanggung jawab, yang keenam jujur, yang ketujuh mencintai sesama manusia, yang kedelapan tenggang rasa, yang ke-9 rela berkorban, ke-10 tidak memaksakan kehendak. Oke, boleh ya. Kita lanjut. Mata pelatihan etika publik ya. Mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta pelatihan melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan penerapan kode etik PNS. Ya. Nah, saat ini kita hanya mempelajari nilai dasar dari etika publik ya. Ada berapa indikator etika publik? Masih ingat? Yuk, ada yang bisa jawab? Etika publik 10, Pak. Ada 10, Pak. Ya, ada 10 indikator nilai dasar etika publik ya. Ya, coba ini dihafalkan. Silakan. Di Arif matikan dulu mic-nya sama Petrus.
Yayan juga matikan mic-nya dulu. Oh iya Pak. Permisi Pak, Ya. izin ke WC bentar ya Pak. Ya, silakan. Namira izin ke WC bentar.
Baik ya, kita lanjut. Kita mulai dari Yako. Mana Yako? Halo Ya, Yako. Pak. Ya, Ya, Pak. coba sebutkan 10 nilai dasar dari etika publik. 10 nilai dasar etika publik. Coba Yang pejamkan pertama, matanya. Pejamkan matanya. yang pertama jujur, kedua bertanggung jawab, Ya. 3 integritas tinggi, Ya. 4 hormat, Ya. 5 disiplin, Ya. 6 cermat, Ya. 7 sopan, Ya. 8 taat perintah, Ya. 9 menjaga rahasia, Ya. 10 taat pada peraturan perundang-undangan. Oke. Taat pada peraturan perundangan yang berlaku ya. Iya, Pak. Oke, bagus ya. Tinggal diulang hafalannya ya, Pak ya. Ya, Pak. Lanjut ke Yuspira. Silakan Yuspira. Ya, Pak. 10 nilai dasar etika publik. Yang pertama jujur, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga integritas tinggi, yang keempat cermat, yang kelima disiplin, yang keenam hormat, yang ketujuh sopan, yang kedelapan taat pada peraturan perundang-undangan, yang kesembilan taat perintah, yang ke-10 menjaga rahasia. Oke. Lanjut ke Petrus. Silakan Petrus. Oke, ya Pak. 10 nilai dasar etika publik. Yang pertama jujur, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga integritas tinggi, yang keempat cermat, yang kelima disiplin, yang keenam hormat, yang ketujuh sopan, yang kedelapan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ke-9 taat perintah, yang ke-10 menjaga rahasia. Ya, oke, bagus ya. Lanjut Namira, silakan Namira. Ya, Pak. Nilai dasar pertama jujur, bertanggung jawab, yang kedua bertanggung, yang ketiga integritas tinggi, yang keempat cermat, yang kedisiplin, yang keenam hormat, yang ketujuh sopan, yang kedelapan taat pada peraturan perundang-undangan, yang ke-9 taat pada pemerintah, yang ke-10 menjaga rahasia. Bukan taat pada pemerintah ya, taat pada perintah. Taat pada perintah ya. Ini perintah atasan ya. Ya. Oke. Lanjut ke Yayan, silakan Yayan. Baik, terima kasih. Ada 10 nilai dasar etika publik. Yang pertama, jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, integritas tinggi. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, cermat. Yang keenam, sopan. Ya, seterusnya taat pada perintah perundang-undangan. Ya, seterusnya taat terhadap perintah dan menjaga rahasia. Satu lagi kurang. Hormat ya Pak. Ya, maaf. Oke. Acak ini Pak. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Yang penting kan kita memahaminya ya. Ya. Terus Perdi, silakan Perdi.
terima kasih. Nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama itu jujur, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga integritas tinggi, yang keempat cermat, yang kelima disiplin, yang keenam hormat, ketujuh sopan, kedelapan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 9 taat perintah, 10 menjaga rahasia. Oke, bagus. Lanjut ke Putri. Baik, Pak. Nilai dasar etika publik yang pertama jujur, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga integritas tinggi, yang keempat cermat, yang kelima hormat, yang keenam disiplin, yang ketujuh sopan, yang kedelapan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kesembilan taat perintah, yang kesepuluh menjaga rahasia. Oke, bagus ya. Ya, Pak. Berikut Fani. Silakan Fani. Ya, Pak. 10 nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama jujur, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga integritas tinggi, yang keempat cermat, yang kelima disiplin, yang keenam hormat, yang ketujuh sopan, yang kedelapan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kesembilan taat perintah, dan yang ke-10 menjaga rahasia. Oke. Lanjut Yuni, silakan. Nilai dasar Udah masuk Bang Halim. Halo, selamat pagi Pak Jeffrey. Halo, Bang. Berikut kita lanjut mata pelatihan komitmen mutu. Ya. Maaf Pak, saya belum ditanya tadi Pak. Arif belum ditanya. Oh ya, maaf. Ya. Belum dicentang nih Arif ya. Oh. Silakan Arif. Oke, baiklah, nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama jujur, bertanggung jawab, integritas tinggi, cermat, disiplin, hormat, sopan, taat pada peraturan perundang-undangan, taat perintah, dan menjaga rahasia. Oke, bagus ya Arif ya. Ya, nanti kasih, bacanya pelan-pelan ya Arif ya. Saya kalau ngapal tuh gitu Pak, saya nggak bisa pelan-pelan. Nah, harus pelan. Nanti kayak dikejar anjing aja tadi. Saya kira ada anjing yang ngejar kan. Oke, lanjut komitmen mutu. Ya, dilatih ya. Dilatih berbicara pelan gitu ya. Komitmen mutu ya. Mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta pelatihan melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan konsekuensi dari perubahan. Ya. Ini konsep awal dari komitmen mutu ini ya, adalah inovasi, ya, inovasi agar penyelenggaraan pemerintahan itu bisa efektif, efisien, dan berkualitas. Ya. Dan juga dalam rangka kita menghadapi perubahan, ya, di mana perubahan ini itu selalu terjadi, ya, setiap tahun, mengecil lagi setiap bulan, ya, mengecil lagi setiap minggu, bahkan akan terjadi perubahan setiap hari. Nah, dalam menghadapi perubahan-perubahan ini, maka kita sebagai ASN
harus selalu berinovasi ya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berorientasi mutu ya atau berkualitas. Ya. Ada 4 nilai dasar komitmen mutu. Ya, coba dihafal ya. Kalau punya 4 dihafal. Silakan.
Baik ya, Mbak. Walaupun cuma 4 ya, sebutkan 4 nilai dasar dari komitmen mutu. Kita mulai dari Pani. Silakan Pani. 4 nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat berorientasi mutu. Oke, bagus ya. Berikutnya Ferdi. Silakan Ferdi. Baik Pak, 4 nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat berorientasi mutu. Oke, lanjut ke Yuspira. Baik Pak. 4 nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat berorientasi mutu. Oke, lanjut ke Petrus. Baik Pak, 4 nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang keempat berorientasi mutu. Ya, lanjut ke Namira. Nilai dasar komitmen mutu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat berorientasi mutu. Oke. Lanjut Yuni. Nilai dasar komitmen mutu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang keempat berorientasi mutu. Oke, lanjut Yako. Baik Pak. 4 nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama efektivitas, kedua efisiensi, ketiga inovasi, keempat berorientasi mutu. Oke. Lanjut Putri, silakan. Baik, Pak. Nilai kompetensi mutu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat berorientasi mutu. Oke, lanjut Arif. Nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang keempat berorientasi mutu. Oke, yang terakhir Yayan. Baik, terima kasih. Ada 4 nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang keempat berorientasi mutu. Oke. Efektivitas. Efektif itu apa efektif? Ada yang bisa jawab? Berjalan dengan baik, Pak. Oke, ada lagi? Dengan bagus. Sesuai dengan yang direncanakan. Sesuai yang direncanakan. Ada lagi? Kata lain dari efektif, coba apa? Biasanya disebut apa? Berdaya ya, berdaya guna. Nah, ya, berdaya guna. Ini terkait dengan kuantitas, terkait dengan jumlah, ya. Efektif itu artinya jumlahnya tercapai, ya. Jadi apa yang sudah direncanakan itulah hasilnya, gitu ya. Ini kalau misalnya pengadaan kertas di kantor, ya, pengadaan di kertas di kantor itu ada 200 rem. Maka yang harus diadakan berapa rem? Yang dibeli berapa? Kalau kontraknya 200 rem, yang harus dibeli berapa jadinya? Yang diadakan oleh 200 rem. 200 rem. 100 rem. Ya, 200 rem juga. Kalau misalnya penyedia atau pimpinan meminta, udahlah ya, ini kan kontraknya 200 rem, paling pun yang dipakai 1 tahun itu cuma 150 rem. Ya. Boleh nggak tuh?
Boleh asal efisien, Pak, penggunaannya. Bisa Hah? boleh Pak apabila memang penggunaannya tuh bisa dihemat, Pak. Jadi nanti sisa dananya bisa dialihkan ke tempat yang lain. Untuk Jadi bagi-bagi gitu, Pak. lebaran katanya sama Natal. Oh, enggak. Nah, itu nggak boleh ya. Sama. Nggak boleh. Tidak efektif ya. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Jika kita sudah membuat kontrak 200 rem, maka harus diadakan 200 rem. Apapun alasannya nggak boleh. Ya. Kalau tidak sampai 200 rem berarti sudah terjadi penggelapan dalam pengadaan barang, curang, ya, nggak boleh ya. Apapun alasannya, walaupun uangnya mau dibagi-bagi untuk Lebaran sama Natal, nah nggak boleh ya. Jadi tidak efektif dan terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian efisiensi. Efisiensi itu apa? Berhasil guna ya. Nah, sesuai dengan Itu berhasil guna. Ini terkait dengan dua hal biasanya ya. Yaitu pertama terkait dengan uang, yang kedua terkait dengan waktu. Ya. Terkait dengan uang, manakala penggunaan uang untuk belanja atau untuk kegiatan, ya, atau untuk pengadaan barang itu lebih kecil atau paling tinggi sama dengan pagu anggaran. Ya. Kurang atau sama dengan pagu anggaran. Ya, maka dia disebut efisien. Waktunya ya dikatakan efisien manakala ya, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan kurang atau sama dari waktu yang ditetapkan. Misalnya waktu aktualisasi 30 hari, ya sudah harus bisa maksimum dalam waktu 30 hari tersebut. Ya. Nah, itu efisiensi. Kalau bisa ya kurang dari 30 hari lebih bagus. Tetapi harus juga ada penjelasan. 2 hari digunakan untuk apa? Misalnya kalau aktualisasinya hanya 28 hari. Ya. Tapi sebaiknya untuk aktualisasi, ya untuk aktualisasi khususnya, ini gunakanlah waktu seefisien mungkin, ya, selama 30 hari tersebut, ya. Jadi nanti dalam melakukan tugas jabatan masing-masing di kantor, maka target pekerjaan harus selesai sebelum waktunya, itu harus selalu diusahakan, ya. Oke, baik, kita lanjut yang terakhir. Anti korupsi ada berapa nilai dasar? 10. Ada 10 ya. Mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta pelatihan melalui pembelajaran, penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan proses internalisasi nilai dasar anti korupsi. Ya, silakan dihafal dulu. Silakan dihafal.
Izin sebentar. Pak. Pak, izin sebentar, Pak. Punya saya kameranya mati. Ya, silakan. Jadi saya pakai HP.
Oke, sudah ya? Ya, kita mulai dari Namira. Namira? Ya, Pak. Ya, sebutkan 10 indikator nilai dasar anti korupsi. Nilai dasar anti korupsi yang pertama jujur, kedua amanah atau dapat dipercaya, tanggung jawab, kerja yang kelima yaitu kerja cerdas, kerja cermat, kerja yang keenam sederhana, 7 mandiri, 8 adil, 9 berani, 10 peduli. Oke. Lanjut Yuni. 10 nilai dasar anti korupsi, yang pertama jujur, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga disiplin, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kerja keras, kerja cerdas, kerja cermat, kerja tuntas, yang keenam sederhana, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan adil, yang kesembilan berani, dan yang kesepuluh peduli. Oke, lanjut Pani. 10 nilai dasar dari anti korupsi. Yang pertama jujur, yang kedua jujur, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga disiplin, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kerja keras, kerja cerdas, kerja cermat, dan kerja tuntas, yang keenam sederhana, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan adil, yang kesembilan berani, dan ke-10 peduli. Oke. Lanjut Yako. Baik. 10 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Kedua, amanah, dapat dipercaya. 3, disiplin. 4, tanggung jawab. 5, kerja keras. Kerja cerdas. Kerja cermat. Kerja tuntas. 6, sederhana. 7, mandiri. 8, adil. 9, peduli. Dan 10, berani. Ya. Selanjutnya Ferdi, silakan. Nilai-nilai dasar anti korupsi yang pertama jujur, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga disiplin, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kerja keras, kerja cerdas, kerja cermat, dan kerja tuntas, yang keenam sederhana, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan adil, yang ke-9 berani, dan yang terakhir ke-10 peduli. Oke, lanjut Putri. Nilai dasar anti korupsi, yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga disiplin, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kerja keras, kerja cerdas, kerja cermat, dan kerja tuntas, yang keenam mandiri, yang ketujuh sederhana, 8 adil, 9 berani, dan yang ke-10 peduli. Oke, lanjut Yuspira. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga disiplin, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja cerdas. Yang keenam sederhana, yang ketujuh adil, yang ke-8 berani, yang ke-9 mandiri, yang ke-10 peduli. Oke, lanjut Arif. Nilai dasar anti korupsi, yang pertama jujur, yang kedua amanah,
ketiga disiplin, 4 tanggung jawab, 5 kerja keras, kerja cerdas, kerja cermat, dan kerja tuntas. Yang keenam sederhana, 7 mandiri, 8 adil, 9 berani, dan terakhir peduli. Oke. Lanjut, Petrus. Oke, baik Pak. 10 nilai anti korupsi, nilai dasar anti korupsi. Yang pertama jujur, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga disiplin, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kerja keras, kerja cermat, kerja cerdas, kerja tuntas, yang keenam sederhana, 7 mandiri, yang kedelapan adil, yang kesembilan berani, dan yang ke-10 peduli. Ya. Bagus ya. Lanjut, Petrus. Udah, Pak? Petrus sudah ke tadi? Udah, barusan, Pak. Belum. Hah? Belum, Pak. Yayan. Oh, Yayan belum? Ya. Naikkan Yayan. Ya, baik. Ada 10 nilai dasar daripada anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur, yang kedua amanah, yang ketiga disiplin, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kerjasama, kerja keras, kerja cermat, kerja cerdas, kerja tuntas, yang keenam sederhana, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan adil, yang kesembilan berani, yang ke-10 peduli. Oke. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Belum ada lah nih, Pak. Nggak ada. Ya. Sampai saat ini belum ada. Terkait dengan agenda 1 ya, pembelajaran agenda 1. Ada pertanyaan nggak? Agenda 1. Ya. Ini saya sampaikan agenda 1 ya. Agenda 1 nilai dasar wawasan kebangsaan. Nah.
Yang pertama ini penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia ya. Harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur. Nilai dasar wawasan kebangsaan. Landasan ideal itu adalah Pancasila, ya. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, landasan konstitusional, landasan NKRI, Undang-Undang Dasar 45, ya. Kemudian karena kita sebagai ASN, maka kita harus bersikap dan berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ya. Kemudian dalam isu kontemporer, Islam selalu dikaitkan sebagai agama teror. Ya. Islam itu selalu dikaitkan dengan agama teror. Padahal di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan bahwa dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini jelas, kalau dia benar-benar orang Islam, maka dia tidak akan menyakiti orang lain. Tidak akan memerangi orang lain. Kalau orang lain itu tidak memeranginya. Sehingga perbuatan orang-orang yang berpakaian Muslim, berpakaian seperti orang Islam, itu sebenarnya bukanlah perbuatan orang-orang Islam. Ya. Karena dia tidak mengajarkan, tidak mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi, kalau para sahabat banyak melihat di TV, teroris yang ditangkap itu berpakaian Islam, ya, gamis, berpakaian gamis, tapi sebenarnya dia bukanlah seorang Islam yang benar, yang benar-benar menerapkan ajaran Islam, ya. Karena orang Islam tidak boleh memerangi orang lain atau menyakiti orang lain kalau dia tidak disakiti, ya, tidak boleh. Jadi itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini agar stigma seolah-olah Islam itu adalah agama teroris adalah salah. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi kalian alam, rahmat bagi seluruh manusia, ya. Orang Islam harus berbuat baik kepada suku apapun, kepada agama apapun, ya. Karena orang Islam berprinsip bahwa dia harus hidup, ya,
mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, ya. Salah satu pengabdiannya adalah tidak melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Baik kerusakan akhlak maupun kerusakan fisik. Tidak memerangi orang yang tidak memeranginya. Nah, itu ya para sahabat semua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin untuk semua orang, untuk semua manusia. Ya. Suku apapun, agama apapun ya. Baik, sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera para sahabat CPNS milenial. Selamat sejahtera juga untuk Bapak milenial. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Terima kasih. Bentar lagi saya bagi link untuk pembelajaran penugasan dari kesiapsiagaan bela negara ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, lihat ya. Numpang nanya nih, Pak. Ya. Itu kan materi di LMS, itu kan kami masih kosong tuh, Pak. Ya. Itu bagaimana solusinya, Pak? Itu kan kayaknya ada JP-nya, tapi masih 0. Ya, nanti saya isi. Kemarin masih ada gangguan. Oke, terima kasih, Pak. Gangguan dari Kolabjar ya. 3 hari nggak bisa ngapa-ngapa. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.